Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami Zaizan Flasher. Kali ini kita masuk servisan Oppo A15 ya teman-teman. Kebetulan di sini handphonenya layarnya tidak tampil. Dan ini operan dari teman teknisi di area saya. Dan beliau mengoper handphone ini dalam kondisi seperti ini dan sudah dicoba juga menggunakan LCD baru infonya. Di sini handphone getarnya ada ya teman-teman. Handphone getarnya ada dan ketika saya charger itu normal dasarnya dan indikasi pengisian daya pun normal. Namun di sini tidak ada tampilan sama sekali dan saya cek ini murni tidak ada tampilan. Jadi kita akan repair handphone ini, mudah-mudahan ada jodohnya. Ya, ini handphone kita colok charger dan itu getar ya teman-teman. Getar nih saya colok USB adapter dan konsumsi harusnya normal, handphone harusnya hidup. Nih. Dan saya charger ini ada getarannya. Ada getarnya, namun handphone tidak ada tanda-tanda kehidupan, layar tidak ada tampilan dan ini LCD-nya baru ya teman-teman. Namun tetap tidak ada tampilan. Ini ketika ini tombol powernya bermasalah ini. Switch on off-nya sudah hancur dan tetap handphone getar ada ya, handphone getar namun tidak ada tanda-tanda kehidupan. Baiklah, kita karena di sini saya khawatirnya switch on off-nya ini short karena melihat kondisi switch on off juga sudah hancur dan handphone getar terus-menerus. Jadi saya tutup dulu fleksibelnya ya teman-teman, switch fleksibel mesin dan ini saya angkat dulu dan saya coba charger. Apakah masih getar seperti tadi? Tadi itu getar terus-menerus. Nah, ini saya tutup switch on off-nya dan mudah-mudahan handphone tidak lagi bergetar seperti tadi. Kalau tidak bergetar dan harusnya normal ya teman-teman. Namun di sini tampilan masih tidak ada tampilan. Nih, kalau kita perhatikan, handphone sudah mengisi daya ini. Menurut Smart USB adapter di sini, ini 0,6 sudah masuk ya 0,6 dan bisa jadi baterai ini kosong. Ya, saya tunggu beberapa saat. Intinya saya coba ya ada getarnya ya teman-teman, dan info dari teman teknisi yang mengoper itu pun di telepon normal katanya ada suara panggilan, namun di sini tetap tidak ada tampilan. Oke, ini saya akan tunggu dulu ya karena khawatirnya baterainya ini kosong, sebabnya tadi konsumsi arus 0,6 ampere dan kita tunggu beberapa saat ya. Dan kita lihat di sini, ini sudah normal pengecasannya 1,3 ampere. Ini seharusnya 1,3 volt ya. Ini kok saya akan coba hidupkan terlebih dulu, cari titik powernya. Ini bukan titik power kalau nggak salah di bagian 3 yang bawah. Ini saya coba semuanya karena saya tidak berpatokan pada skema sebelumnya. Ini tidak bergetar. Coba ulangi satu kali lagi, juga tidak ada getaran ya teman-teman. Kalau tidak ada getaran berarti bukan di situlah letak titik power. Coba saya coba satu kali lagi. Mohon maaf ya karena ada suara anak yang lagi main di per, jadi ribut sedikit, apa salah, abaikan saja, terus saja pada step perbaikannya. Oke, masih tidak ada getar karena saya lupain. Coba di bagian dia di antara 3 ini kalau ini getar ya, ini sudah getar namun handphone tidak ada tampilan sama sekali di sini. Handphone tidak ada tampilan dan kita akan lakukan perbaikan pada handphone ini. Untuk melakukan perbaikan pada handphone seperti ini, kasus ini biasanya terjadi disebabkan oleh IC lampu yang bermasalah ya teman-teman. Jadi ketika IC lampunya tidak berfungsi, handphone tidak akan ada tampilan layarnya. Dan ini saya akan coba pakai LCD saya dan kita lihat apakah masih sama, tidak ada tampilan atau bagaimana. Kita coba ganti LCD lain atau mana tahu permasalahannya di LCD ya. Oke, ini tetap aja tidak ada tampilan dan handphone sudah bergetar. Ini saya charger, tetap tidak ada tampilan. Coba kita tekan powernya, ini tombol power yang di tengah ya, power yang di tengah, kita tekan power dan ini sudah getar. Handphone juga tidak ada tampilan sama sekali di sini. Oke, dan ini handphone tidak ada tampilan dan saya center juga di sini juga tidak kelihatan ya. Di permasalahan di sini saya feeling ke IC lampunya. Untuk mengatasi permasalahan seperti ini, kita akan buka panduan Borneo skematik. Kebetulan saya di sini menggunakan skema Borneo skematik. Jadi saya akan lepaskan dulu lah ini kameranya dan nanti takutnya kena debu atau kena plak. Jadi kameranya jadi buram ya teman-teman. Jadi saya lepaskan terlebih dahulu kameranya dan kita akan buka Borneo skematik. Di sini kita akan lihat skemanya terlebih dahulu untuk jalur lampunya.
kita akan buka bornya skematik, masuk di sini, kemudian cari dari brand Oppo dan pilih tipe sesuai handphone yang akan kita kerjakan. Di sini kita mengerjakan handphone Oppo A15 ya teman-teman. Jadi patokan saya di sini isi lampu dulu ya teman-teman. Jadi ada beberapa kasus layar gelap seperti ini. Yang pertama itu saya berpatokan di isi lampu dulu yang di sini. Ini bagian jalur ini ada 3 jalur ya teman-teman. 3 jalur menuju konektor dan 1 jalur dari IC charger. Jalur dari IC charger ini namanya PPH PWR dan jalur yang menuju ke itu penyuplai tegangan menuju IC lampu, dan dari IC lampu ini dia akan keluar 3 tegangan, yaitu tegangan CABC, LED K dan LED A. Jadi 3 tegangan ini dan 1 jalur PPH PWR ya teman-teman. Dan ini kita tracking hingga dia menuju ke konektor. Sebelum kita lepaskan kaleng, kita maksimalkan terlebih dahulu ke 3 jalur ini. Kita cek dulu ke 3 jalur ini, apakah ada permasalahan di sini. Untuk pengecekan ini kita harus tahu hambatannya ya teman-teman. Untuk hambatan kita buka di sini, dan saya di bagian konektor ya. Nah ini kita cek hambatannya, kita sesuaikan dengan yang tadi. Ini saya kombinasi terlebih dahulu dan saya tampilkan 2 layar di sini. Dan saya combine seperti ini, dan kita berpatokan ketiga ini dulu ya. Kita berpatokan ketiga jalur ini dulu. Di sini yang pertama mana ya? Ini kalau nggak salah ini jalur charger. Ini konektor charger ya. Nah, yang ini dia. Nah, yang pertama ini dia jalurnya yang tadi jalur LED A. Jalur LED A, kemudian jalur LED K dan CABC di bagian tengah. Dan ini hambatannya di sini ada ya teman-teman. Teman-teman lihat di sini hambatannya harus sesuai nantinya. Jadi kalau hambatan sesuai, kita harus mengukur tegangan lagi ya. Di sini saya akan mengukur hambatan terlebih dahulu. Ini kita ukur di jalur ini. Hambatannya, kalau hambatan LED K ini 0,4 atau 0,6, dan jalur LED K-nya ada hambatannya mendekati ground ya teman-teman. Kalau LED K itu mendekati ground 0,007. Jadi untuk normalnya hambatan LED K itu emang ground. Jadi tidak masalah kalaupun nanti berbunyi dan kita ukur, itu menandai dia normal ya teman-teman. Oke, jadi kita akan fokus terlebih dahulu untuk pengukuran. Di sini saya tampilkan sedikit tampilan dari tangkapan layar di bornya skematik. Ini tujuannya saya menyesuaikan ya teman-teman, agar teman-teman juga dapat menyesuaikan dengan pengukuran jalur ini. Dan di sini kita maksimalkan dulu ke jalur lampu ini. Kalau seandainya jalur lampu ini nantinya normal, kita bisa ukur lagi tegangannya. Kita ukur tegangannya menggunakan yang pertama itu kita menggunakan mode pengukuran mode pasif dulu. Setelah mode pasif hambatannya nanti didapati normal, lanjut kita melakukan pengukuran pada mode hambatan aktif. Itu jadi ada 2 metode pengukuran ya teman-teman. Saya di sini menggunakan metode hambatan terlebih dahulu, yaitu metode pasif, dengan cara kita fokus dulu ke 3 jalur tadi, jalur yang 3 tadi, dan nanti kita akan lihat hasil pengukurannya. Dari sini akan saya tampilkan ke tampilan mikroskopnya. Di bagian jalur ini, kalau seandainya setelah kita ukur melalui pengukuran aktif dan pengukuran pasif, nantinya handphone juga tidak ada perubahan. Itu banyak penyebab ya teman-teman. Jadi saya tidak menentukan yang tahapan awalnya tadi. Teman-teman bisa coba ganti LCD dulu, ganti LCD lain. Setelah ganti LCD lain juga tidak tampil, lanjut kita pada proses yang ini. Di sini saya akan lakukan pengukuran. Teman-teman perhatikan yang kabel merah letakkan di ground, dan yang hitam melakukan pengukuran. Di sini kita maksimalkan ketiga jalur ini. Nah, ini yang pertama sudah OL nih. Ini putus sih kayaknya. Ini OL ya teman-teman. Nanti kita pastikan lagi. Kalau di tadi ini emang ground yang 2 ini jalur CABC tadinya emang ground, dan ini emang OL. Ini emang ground. Nah, ini dia. Nah, ini normal ya. 0,5 normal. Dan yang bermasalah kayaknya ini ada jalur yang pertama tadi. Itu OL. OL itu menandai putus jalur. Kalau kita perhatikan di sini sekalian saya melakukan pengukuran pada konektornya ini, apakah ada permasalahan lainnya. Yang jelas di sini saya sudah dapat 1 permasalahan, yaitu jalur yang pertama tadi itu ground atau OL, putus jalur ya teman-teman. Ya, ini lanjut pengukuran hambatan pada konektornya. Ini hambatan touchscreen ya teman-teman menuju jalur CPU yang ini. Ini normal. Kalau hambatan dari jalur CPU ini rata-rata nilainya sama. Sama berbeda, boleh berbeda tapi tidak terlalu jauh. Oke, jadi fix 1 permasalahan di sini saya dapatkan. Jalur yang pertama itu putus atau OL. Karena kalau menurut skema tadinya nilainya adalah 0,4. Kalau 0,4 harusnya di sini juga sama ya. Walaupun nilainya berbeda, namun tidak terlalu jauh bedanya. Yang penting ada hambatannya. Sementara di sini tadi kita lakukan pengukuran, hambatannya itu 0 ya teman-teman. Hambatannya itu OL. Coba kita ukur 1 kali lagi. Nah, ini tidak ada pergerakan sama sekali pada konektor, pada apometernya. Dan yang lain itu normal. Ini memang mendekati short ya, karena jalur ini mendekati short, itu normal. Dan oke, ini memang short, memang ground areanya.
Ini yang ground ya, yang ground. Dan ini jalurnya ground. Nah, ini yang jalur CABC tadinya. Ini yang jalur CABC, ini 0,580, ini normal ya. Oke, saya sudah dapat satu permasalahan di sini. Jalur yang pertama tadi itu jalurnya putus. Untuk jalurnya ini, saya akan tracking terlebih dahulu ini. Normal. Jadi permasalahan ada di jalur pertama dan kita akan buka kaleng. Dan sebelum kita mengacak-acak ke bagian lain, kita fokus dulu pada satu jalur ini. Karena saya dapati di sini jalurnya putus, dan ketika jalur itu putus bisa jadi di konektor ini ada kalau saya perhatikan di sini, ini solderannya masih bagus, timahnya masih bagus, tidak ada yang patah ya teman-teman. Jadi jalur ini harusnya di sini tidak ada kendala. Kalau seandainya di sini tidak ada kendala, kita masuk ke blok kaleng IC lampu dan kita akan lakukan pembongkaran pada kalengnya. Dan kita akan fokus terlebih dahulu pada blok IC lampu yang tadi, karena jalur yang tadi itu ada satu jalur. Kalau kita perhatikan, satu tegangan dari IC charger dan keluaran dari IC lampu itu ada 3 tegangan, jalur LED K, LED A, dan jalur CABC. Jadi saya dapati satu jalur tadi putus jalur atau OL. Jadi saya akan tracking ke asalnya, sumbernya itu dari mana. Jadi sumbernya jalur itu adalah dari IC lampu, makanya saya akan bongkar blok IC lampu ya teman-teman. Ya, sini saya akan jepit terlebih dahulu dan kita akan lakukan pelepasan kaleng pada blok charger ini. Untuk IC lampu dan IC chargernya dia berdekatan, jadi kita akan melepas kalengnya terlebih dahulu. Kita lepaskan kaleng ini dan kita akan bongkar dan kita akan lakukan pengukuran pada jalur yang putus tadi. Dan saya akan fokus pada satu jalur dulu ya. Ini saya potong dulu dan saya akan lakukan pengangkatan ya di sini. Oke, sebelum saya angkat, saya akan buang dulu yang ini plastik ini. Dan ini kita lepaskan ya. Nah, ini sudah. Untuk tahap selanjutnya, saya akan lakukan pelepasan kaleng dengan cara memblower ya teman-teman. Saya akan blower kaleng ini dan saya akan panaskan. Jadi untuk metode pelepasan kaleng ini bisa dengan tang potong dan bisa juga dengan metode yang saya lakukan ini. Di sini saya akan lakukan pelepasan kaleng dengan cara memblower atau memanaskan kalengnya. Dan sebelum kita blower, kita kasih timah dulu ya. Ini tujuannya agar dia mudah. Ini kita pastikan di sekeliling kaleng ini benar-benar sudah terlumuri oleh timah ya. Nah, ini prosesnya agak lumayan ribet juga. Jadi karena di sini kita perlu kehati-hatian dan ketelitian ya teman-teman. Kalau seandainya kita paksa, kita itu nanti ada khawatirnya kaki-kakinya tercapuk atau merusak dari PCB-nya. Sebenarnya bisa juga ya alternatif dengan menggunakan tang potong. Kalau seandainya teman-teman ragu-ragu dengan cara ini, bisa lepaskan dengan tang potong. Jadi hati-hati proses. Ini sudah ini di sekeliling kaleng. Nanti saya akan lakukan pemanasan. Untuk settingan panas blower di sini saya set di panas 370 dan angin di angka 1. Saya menggunakan blower quick 857D. Jangan sekali-kali arah corong blower teman-teman arahkan ke atas IC charger ya. Jadi cukup blower di sekitar di pinggir-pinggir kalengnya saja. Jadi saya maksimalkan terlebih dahulu di bagian paling dalam ini karena kalengnya lebih tertutup dan kita ada celah untuk mencongkel ya teman-teman. Jadi perhatikan dia dimam cair atau memutih dan kita angkat secara pelan-pelan. Ini prosesnya teman-teman perlu hati-hati dan teliti ya. Jangan sampai dipaksa. Biarkan dia timah yang di PCB-nya itu mendidih dan melunak sambil kita blower secara hati-hati. Untuk corong blower hati-hati jangan mengenai pada bagian IC chargernya. Ya, ini tinggal ini sudah terangkat. Setelah terangkat seperti ini kita lepaskan. Dan pada tahap ini untuk blok lampu itu ada di area sini. Di area sini dan ini akan saya lepaskan terlebih dahulu. Saya buang saja ya. Saya buang agar nanti tidak belepotan ya. Ini tadi pendingin dari IC chargernya. Oke, dan saya bersihkan terlebih dahulu. Saya taburi cairan IPA dan ini saya sikat. Oke, dan kita bersihkan dulu lah sebelum kita eksekusi. Agar mata indah memandang ya teman-teman. Ya prosesnya, dan kita fokus pada jalur yang OL tadi atau jalur yang putus tadi.
Kalau kita perhatikan di skema, jalur yang putus tadi itu menuju ke resistor. Ya, dan ini saya gunakan spon dan saya bersihkan. Dan pastikan dia benar-benar rapi terlebih dahulu dan tidak ada lagi sisa. Ini dia. Jalur yang putus tadi itu ada di jalur yang kuning ya teman-teman. Jalur kuning dia menuju ke resistor. Oke. Nih, kita akan ukur lagi pada jalur ini mana jalurnya putus ya. Kalau seandainya putusnya dari sini dan alternatif bisa kita jumper ya teman-teman. Oke, coba kita ukur lagi. Dari konektor dia menuju ke, nah ini dia menuju ke R yang ini resistor. Ini resistor dia menuju ke sini. Nah, ini OL, ini sama OL. Nah, ini dia resistornya. Nah, ini OL. Itu kapasitor yang atas yang kecil tadi. Nah, dan di sini ada tegangan ya teman-teman. Ini normalnya 5,64. Ini ada tegangan 565. Di sini juga ada tegangan 565. Dan di sini juga ada tegangan. Jadi setelah saya tracking di sini, permasalahan ada di resistor ini. Oke, bagian resistor ini bermasalah. Ini jalur ini putus. Bisa jadi permasalahan di resistor ini. Teman-teman bisa jumper dari resistor atau dari kapasitor hingga menuju langsung ke konektornya ya teman-teman. Namun di sini saya sudah dapat permasalahan. Permasalahannya itu ada resistor ini. Resistor ini satu sisi ada tegangan dan sisi atas itu putus atau OL. Jadi menandai saya akan buang dulu resistor ini dan setelah saya buang nanti akan saya jumper ya. Kalau dari skemanya tadi dia langsung terhubung. Jadi kalau langsung terhubung antara garisnya itu yang kuning, garis kuning yang tadi dia langsung terhubung ke sini. Makanya saya di R ini tidak ada hambatannya. Jadi kalau tidak ada hambatan kita bisa langsung jumper ya teman-teman. Dan ini saya akan langsung jumper saja nantinya tanpa saya mengganti R-nya. Karena kalau saya perhatikan resistor ini tidak ada nilai ya. Kalau resistor tidak ada nilai dia ditandai dengan pada bitmap atau skema itu langsung ada talinya langsung terhubung, tidak terputus pada R-nya. Jadi kalau seperti itu saya ponis untuk main jumper saja. Nah, ini saya siapkan kode jumper dan saya kasih plug sedikit. Setelah saya kasih plug di sini, kemudian saya tambahi kakinya. Saya tambahi kaki dan saya jumper menggunakan kode jumper. Sebenarnya ada beberapa teman yang melakukan penjemperan dari R yang kapasitor yang besar itu ya teman-teman, hingga langsung menuju ke konektornya. Namun di sini saya dapat permasalahannya, permasalahan ada pada R ini, hingga saya akan lakukan jumper langsung kapasitor resistor yang tadi satu sisi OL dan satu sisi ada hambatan. Jadi saya patok permasalahannya di sini ya teman-teman. Oke, ini saya pastikan dia benar-benar terlumuri ya, dan dia benar-benar terhubung. Oke, ini sudah. Setelah seperti ini saya potong dan langsung kita ukur. Kita ukur lagi hambatannya. Apakah sudah ada tegangan 0,5 seperti yang di awalnya yang menuju AC lampu atau masih OL. Kalau masih OL, saya akan jumper dari kapasitor langsung menuju ke konektor ya teman-teman. Dan di sini kita coba ukur pada sisinya, pada kapasitor yang ini yang kecil ini. Ah, ini sudah ada nilainya 0,552. Dan ini sudah sama dan dia sudah terhubung ya teman-teman. Jadi kakinya yang ini dia sudah terhubung dan itu sudah ada tegangan, ada hambatan pada kapasitornya. Dan saya akan lakukan pembersihan terlebih dahulu. Sekalian nanti kita ukur juga pada konektornya ya teman-teman. Apakah di konektor juga sudah ada hambatan 0,5-nya? Jika sudah ada hambatan pada 0,5 pada konektor LCD-nya, menandai kasus ini kemungkinan sudah down dan kita bisa melakukan percobaan. Di sini saya rapikan dulu dan saya bersihkan sisa plug terlebih dahulu. Setelah terasa bersih dan rapi, kita akan ukur hambatan pada konektornya. Atau bisa juga dicoba langsung pasang ke boardnya ya teman. Ini saya akan pasang saja langsung. Saya pasang langsung ke sini dan kita akan coba lakukan pengecasan dan kita lihat di sini apakah ada logo chargernya atau tidak, atau apakah tampilan LCD-nya sudah tampil atau belum. Jika masih belum, nanti kita akan lakukan pengukuran aktif ya teman-teman. Dan ini saya akan coba charger dan kita tunggu. Ini sudah keluar logo Oppo ya teman-teman. Oke, dan sudah keluar logo Oppo menandai kasusnya sudah down dan berarti LCD dari user ini
normal ini. Jadi tidak ada kendala pada LCD-nya, dan LCD saya tadi juga tidak tampil. Dan setelah kita jemper jalur yang OL tadi atau jalur yang putus tadi, dan di sini tampilan LCD sudah tampil ya. Kasus harusnya sudah down. Oke teman-teman, mungkin itu step dari saya. Moga aja membantu ya teman-teman. Ini saya akan coba untuk sentuh terlebih dahulu apakah sudah normal. Nah, ini sudah mau disentuh dan fungsionalnya touchscreen-nya sudah bisa nih kayaknya. Dan itu step dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman pemula. Untuk teman-teman senior abaikan saja karena konten bersifat untuk teman-teman yang baru belajar ke dunia servis. Dan di sini kita akan sama-sama belajar. Saya bukan senior ya teman-teman, saya juga pemula, dan jadi harap dimaklumi dalam segi penyelesaian masalahnya atau dalam penyampaian saya yang terbata-bata, harap dimaklumi. Jadi ambil saja ilmunya jika itu bermanfaat. Dan itu tadi proses penyelesaiannya setelah kita jumper jalur yang putus tadi, kasusnya down dan handphone sudah tampil lagi ya teman-teman. Dan ini saya akan lakukan pergantian pada fleksibelnya karena fleksibelnya ini sudah parah juga kondisinya, dan itu volumenya tombol powernya menekan sendiri tadinya. Oke, dan kasus ini saya anggap sudah down dan permasalahannya teratasi. Dan di sini tidak ada maksud saya sama sekali dalam menggurui ya, hanya berbagi ilmu, untung-untung bermanfaat untuk teman-teman pemula semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video kita selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.